Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apakah benar ini dengan Teh Dia? Iya betul Teh. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah cukup baik. Nah, baik. Di sini langsung saja ya. Terdapat 2 kursi. Boleh Teteh pilih salah satu kursi yang membuat Teteh merasa nyaman pada saat duduk. Ini kursi yang ini Teh. Boleh, silakan duduk Teh. Terima kasih. Oke, di sini saya boleh duduk di sebelah sini? Betul boleh. Boleh sekarang Teteh siapin duduknya dulu ya buat Teteh nyaman. Nah, di sini sebelum kita memasuki pada sesi konseling, di sini saya mau izin untuk merekam serta mencatat buat dokumentasinya, boleh Teh? Boleh Teh. Nah, selain dari itu, pada sesi konseling ini terdapat sebuah asas kerahasiaan, di mana pada sebuah asas kerahasiaan ini siapa sajakah orang yang boleh mengetahui mengenai permasalahan yang Teteh rasakan? Cukup saya sama Teteh aja. Oke, jadi cukup saya sama Teteh aja yang tahu ya. Nah, sebelum kita memasuki pada sesi konseling, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya Teh, untuk konseling ini tuh sampai berapa kali pertemuan gitu? Oke, baik. Jadi sesi konseling ini kita akan melakukan 4 kali pertemuan, di mana sesi pertama itu yang kita lakukan sekarang, kemudian sesi kedua akan kita laksanakan 1 minggu ke depan, sesi ketiga akan kita laksanakan 2 minggu ke depan, dan sesi keempat akan kita laksanakan 3 minggu ke depan. Jadi 1 minggu 1 sesi ya Teh. Oh iya betul. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Sekarang langsung saja ya pada sesi konseling kita pada kali ini. Apa sih alasan Teteh mengikuti sesi konseling bersama saya? Alasannya ya pengen mengetahui jati diri aja gitu Teh, pengen menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya gitu. Jadi pengen mengetahui jati diri yang sesungguhnya dan pengen menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri Teteh gitu. Kalau boleh tahu permasalahannya itu kayak apa? Yang pertama itu ada takut untuk berbicara Teh. Nah, maksud dari takut berbicara gitu ya, kan Teteh merasakan rasanya takut berbicara. Contohnya tuh spesifiknya takut berbicara itu kayak gimana? Takut tidak didengar dan tidak dihargai. Jadi Teteh takut untuk tidak didengar oleh orang lain dan takut tidak dihargai oleh orang lain seperti itu. Apakah ada permasalahan selain itu? Ada Teh, yaitu takut kehilangan gitu. Ya, spesifiknya Teteh merasa takut kehilangan. Kalau boleh tahu, takut kehilangan itu seperti apa? Misal kehilangan tua, teman-teman, atau kehilangan diri sendiri gitu. Jadi Teteh takut orang-orang yang Teteh sayangi, orang-orang yang Teteh meninggalkan Teteh gitu ya. Nah, di sini kan Teteh memiliki 2 permasalahan mungkin ya, seperti Teteh takut tidak didengarkan, Teteh takut tidak dihargai orang lain, jadi sehingga Teteh merasa takut untuk berbicara gitu ya. Terus dari hasil intake infonya juga saya melihat juga ya, Teteh tuh takut kayak barusan Teteh takut takut ditinggalkan oleh orang yang Teteh sayangi seperti orang tua, teman-teman, dan diri Teteh sendiri. Dari ke permasalahan yang barusan Teteh sebutkan, permasalahan mana dulu yang ingin Teteh selesaikan? Yang pertama sih Teh, takut berbicara. Nah, untuk permasalahan yang pertama, Teteh takut untuk berbicara gitu ya. Oke, misal kayak barusan Teteh merasa takut untuk berbicara ya. Nah, kalau boleh saya tahu, biasanya Teteh merasa takut berbicara itu terakhir kali pada saat apa? Waktu itu takut berbicara waktu maging sama ospek gitu Teh. Jadi Teteh merasa takut berbicara pada saat Teteh di situasi terakhir itu pada saat Teteh mabim dan pada saat apa? Ospek gitu. Nah, kalau boleh tahu itu mabimnya di mana? Mabim di sini Teh, di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, jadi di lingkungan teman-teman juga ya, di lingkungan kampus. Nah, kalau lebih jelasnya gitu, takut berbicaranya itu pada saat Teteh itu lagi ngapain di situ? Dalam situasi apapun sih Teh, kayak misal kalau berunding atau misalnya sama teman-teman gitu, terus ada acara lain, nah di sana tuh takut berbicara karena melihat tatapan orang-orang gitu, kayak ada
takut orang menilai saya itu kayak gimana. Terus kalau berbicara gitu takut gak dihargai gitu teh. Jadi teteh takut penilaian orang terhadap teteh, terus takut nggak dihargai sama teman-teman teteh, Takut gak didengarkan juga. ya, takut nggak didengarkan juga sama teman-teman teteh, sehingga pada saat itu teteh merasa untuk takut gitu untuk berbicara di hadapan orang banyak gitu ya. Nah, di sini kalau misal pada saat teteh merasa takut, kayak teteh sedang di situasi kayak magim tadi ya, kayak ospek gitu, terus teteh kayak berbicara di hadapan teman-teman, terus teteh kayak berdiskusi bersama teman-teman gitu, terus teteh sedang dihadapkan dengan situasi seperti itu. Nah, biasanya apa yang terlintas pada pikiran teteh? Cuma diem gitu, diam aja ya. Kecuali kalau sebenarnya saya itu sering berbicara waktu malam juga, cuma ada satu orang yang membuat saya itu takut untuk berbicara. Nah, kalau boleh tahu, orang yang membuat teteh merasa takut untuk berbicara, apakah dia memberikan sebuah perkataan atau sikap kepada teteh sehingga teteh merasa takut berbicara pada saat itu? Mungkin dari sikap teh, kayak tatapan matanya kayak memandang saya remeh. Lalu kan di sana juga ada teman saya yang sering berbicara waktu mabim, dia tuh kayak selalu memuji teman saya, kayak membandingkan gitu teh. Ya. Jadi pada saat itu teteh merasa bahwa teman teteh itu selalu menganggap teteh itu remeh, atau dia lebih ke membanggakan teman teteh timbang teteh ya gitu. Nah, pada saat teteh merasakan bahwa teman teteh itu sering seperti menganggap teteh remeh dan terlihat membanggakan orang lain daripada teteh kayak gitu, apa perasaan yang muncul pada saat itu pada diri teteh? Apa ya teh, kayak sakit hati tentu saja gitu ya. Ada betul teh, intinya sakit hati gak bisa diungkap. Ya, jadi perasaannya itu pada saat itu yang teteh rasain itu sakit hati atas perlakuan teman teteh ke teteh gitu ya, atau Jadi pesimis juga. oh iya, jadi pesimis juga gitu ya. Nah, pada saat teteh memiliki sebuah perasaan kayak teteh tuh lagi sakit hati gitu ya, teteh tuh lagi sakit hati sama perlakuan teman-teman teteh, atau teteh tuh sering lagi ngerasa pesimis sama belakangan ini teman-teman teteh itu, pada saat itu tuh teteh kayak gitu ya. Nah, tindakan yang muncul biasanya yang teteh lakukan apa? Lebih ke banyak diam sih teh, tapi kalau misalnya udah sendirian gitu di kosan, saya berpikir ini gimana ya cara nge-evaluasi diri gitu biar bisa lebih berani sama punya wawasan lebih banyak, biar gak takut berbicara lagi. Oke, jadi tindakan yang teteh lakuin pada saat teteh merasa sakit hati dan teteh merasa pesimis itu teteh lebih banyak ke diam ya. Terus di waktu sedang di kosan sendiri, teteh lebih sering untuk berpikir untuk bagaimana sih caranya buat aku tuh mengevaluasi diri aku gitu ya, kayak gitu. Oke, di sini nah, di antara perasaan dan tindakan serta pikiran yang kayak tadi disebutkan, seperti tindakan teteh yang merasa teteh sering diam pada saat sakit hati, terus perasaan teteh yang lebih ke sakit hati dan merasa pesimis gitu, terus sama pikiran yang teteh selalu berpikir bahwa teman teteh itu selalu menganggap remeh teteh dan selalu lebih membanggakan orang lain gitu. Nah, menurut teteh, apa sih permasalahan yang paling utama dari perasaan teteh yang sering merasa sakit hati, terus dari tindakan teteh yang selalu diam pada saat teteh merasa sakit hati dan pesimis, serta pikiran teteh yang selalu menganggap bahwa teteh itu selalu diremehkan oleh orang lain dan dianggap remeh oleh orang lain? Menurut teteh, akar permasalahan yang pertamanya itu ada pada apa? Apakah itu dari perasaan teteh, atau tindakan teteh, atau bahkan pikiran teteh?
dari diri sendiri tuh, dari mulai pikiran sama perasaan. Ya, nah, jadi menurut Teteh berarti permasalahan itu yang datang awal mulanya itu dari diri sendiri gitu ya, dari perasaan yang menganggap bahwa orang lain itu selalu menganggap Teteh itu remeh kayak gitu. Nah, di sini coba Teteh turunkan pikiran negatif Teteh gitu ya. Kayak Teteh sering merasa bahwa orang lain itu menganggap saya remeh gitu ya. Nah, sekarang coba Teteh rilekskan dulu tempat duduknya, enjoy dulu, tarik nafas, kayak gitu. Coba sekarang boleh Teteh tutup matanya. Nah, dan coba Teteh keluarkan kalimat yang Teteh pikirkan seperti bahwa orang lain menganggap Teteh remeh, kayak orang lain meremehkan saya, orang lain meremehkan saya, orang lain meremehkan saya secara berulang sampai Teteh merasa puas. Langsung di Iya, atau dalam hati disebutkan aja. apa tadi lupa lagi. Coba sekarang Teteh sebutkan kayak orang lain menganggap saya remeh, orang lain menganggap saya remeh, orang lain menganggap saya remeh sampai Teteh merasa puas. Teteh sudah menyebutkan hal tersebut. Orang lain menganggap saya remeh, orang lain menganggap saya remeh, semua orang menganggap saya remeh. Cukup? Cukup. Oke. Jadi nah, barusan apa yang Teteh rasakan ketika Teteh mengatakan kalimat bahwa orang lain menganggap Teteh remeh? Apa ya teh, ada perasaan gimana, agak sedikit lega juga gitu. Enggak, sama mungkin lebih ke perasaan negatif Teteh itu udah keluar gitu ya, mungkin jadi lebih ke apa yang Teteh rasakan bahwa orang lain itu menganggap Teteh remeh itu udah Teteh katakan dengan kalimat yang barusan. Iya, seperti luapan emosi juga. Luapan emosi juga ya. Dan barusan kan Teteh udah mengeluarkan sebuah kalimat bahwasannya orang lain menganggap Teteh remeh secara berulang ya, seperti meluapkan emosi Teteh gitu ya dengan kalimat tersebut. Mungkin barusan pembawaan situasi yang ada pada diri Teteh juga nggak enak ya, kayak ngeluarin emosi pada diri gitu ya dengan ucapan seperti itu kayak gitu. Sekarang coba Teteh lakukan atau Teteh katakan sebuah kalimat yang sama seperti barusan orang lain menganggap saya remeh, tetapi dengan cara menutup hidung kayak suara bebek kayak gitu. Jadi dengan cara Teteh menutup hidung dan Teteh katakan bahwa orang lain menganggap saya remeh. Coba sekarang coba Teteh praktik Sambil merem. enggak, bebas aja, mau sambil bareng boleh, mau sambil buka mata juga boleh. Ditutup ya. Sambil tutup mata aja ya teh. Tapi tetap suaranya. Iya, tetap. Ya. Orang lain menganggap saya remeh. Udah, gimana pembawaan yang dirasakan? Ini mah kayak lebih pengen ketawa aja. Jadi lebih ke lucu ya, yang barusan lucu. yang barusan Teteh katakan itu padahal kalimatnya sama kayak yang sebelumnya, tetapi pembawaannya itu lebih ke kita tuh merasa lucu aja gitu pada saat kita mengucapkan kalimat yang sama. Jadi bahwasannya gini ya Teh, sebuah kalimat yang sama yang kita pikirkan kayak orang lain selalu menganggap kita remeh, orang lain selalu menganggap saya remeh, tetapi bila kita katakan, kita ucapkan dengan sebuah kalimat yang berbeda. Seperti yang pertama kan tadi pembawaannya ke diri Teteh itu seperti sebuah peluapan emosi, tetapi yang kedua Teteh katakan kalimat yang sama tapi dengan pembawaan yang berbeda seperti menirukan suara bebek. Justru pembawaan kepada situasi hati Teteh itu Teteh menjadi lebih kayak lucu gitu, sebuah kalimat yang lucu dan yang pantas dikatakan, yang barusan dikatakan itu lucu kayak gitu. Jadi bahwasannya Teh, kalimat itu hanya sekedar kalimat, bukan diri kamu yang sebenarnya. Nah, jadi yang barusan Teteh katakan itu hanya sebuah kalimat dan itu bukan diri Teteh yang sebenarnya kayak gitu. Jadi apapun yang kamu pikirkan, seperti pikiran yang barusan yang bahwasannya orang lain selalu menganggap remeh, itu hanyalah sebuah kalimat opini kita, bukan diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Sekarang apakah Teteh sudah memahami apa yang saya katakan barusan? Sudah teh, tapi kalau
betul lagi. Jadi teteh lebih ke kalau misal teteh dihadapkan oleh situasi yang seperti itu, teteh merasa untuk teteh itu kayak males buat lanjutinnya lagi gitu. Iya. Oke, nah di situ kalau boleh tahu penyebab teteh malesnya itu apa? Atau ada nggak hal yang selalu menjadi pikiran teteh gitu, yang membuat teteh merasa malas untuk melanjutkan gitu? Iya, karena apa ya, itu apa, pikiran orang-orang gitu teh. Jadi selalu memikirkan pasti nanti kalau bicara lagi orang itu kayak gini lagi gitu. Kalau misalnya aku melakukan tindakan apa, pasti nanti orang lain menganggap saya kayak gimana lagi gitu. Jadi teteh selalu berpikir bahwa teteh takut, dan teteh selalu beranggapan bahwa ketika teteh melakukan sesuatu, orang lain pasti akan menilainya tuh jelek gitu ke teteh, kayak gitu ya, atau selalu menganggapnya apa sih gitu kan. Nah, iya gitu teh. Iya, jadi nah itu adalah sebuah pikiran teteh ya, yang membuat perasaan juga tindakan teteh itu saling berkaitan. Kayak teteh selalu berpikir bahwa orang lain itu setiap teteh melakukan sesuatu, orang lain akan beranggapan bahwa apa sih gitu, dia ngelakuin apa sih, ya apa sih, kayak gitu kan. Sehingga pada saat itu perasaan teteh juga merasa teteh jadi malas gitu buat ngelakuin atau melanjutin sesuatu hal itu, sehingga tindakan teteh pada saat itu lebih kayak diam, gak ngelanjutin kayak gitu. Apa ada lagi yang teteh rasain selain dari itu? Udah sih. Itu aja. Nah sekarang gini deh, coba bila kan barusan kita udah menirukan suara bebek ya, kayak gitu. Jadi lebih ke sebuah kalimat yang sama, namun bila disuarakan dengan suara yang berbeda, itu situasinya menjadi berbeda juga. Terus ketika sebuah kalimat hanya sebuah kalimat dan bukan diri kita yang sesungguhnya, kayak gitu. Nah jadi sekarang coba teteh bayangkan bila di masa depan nanti, atau kita ke depannya, terus kita dihadapkan dengan situasi yang sama. Nah dengan situasi yang sama itu maksudnya kayak situasi yang teteh selalu merasa bahwa orang itu selalu menganggap teteh remeh, tetapi teteh di sini telah memahami yang barusan kita lakukan gitu, kayak sebuah kalimat hanyalah sebuah kalimat, bukan diri kita yang sesungguhnya. Nah bila nanti di masa depan kita dihadapkan oleh situasi yang sama seperti itu, apa yang akan ada pada pikiran teteh? Kalau misalnya udah menerapkan yang tadi, mungkin akan menganggap itu hanya sebuah kalimat saja, tidak akan dimasukkan secara pikiran gitu teh. Mungkin akan lebih sering mengevaluasi diri. Jadi teteh lebih ke jadi pada pikiran teteh, bila nanti teteh dihadapkan oleh situasi yang sama, setelah teteh memahami dari yang tadi kita bicarakan dan yang tadi kita lalui, teteh mungkin pada saat dihadapkan dengan situasi yang sama pun, yang akan ada pada pikiran teteh itu, teteh akan berpikir itu hanya sebuah kalimat, dan kita bakal lebih bisa untuk mengevaluasi diri kita, kayak gitu ya. Nah, pada saat teteh sudah memiliki pikiran bahwa itu hanya sebuah kalimat dan kita harus lebih mengevaluasi diri kita, perasaan apa yang akan muncul pada saat itu? Perasaan sakit. Kayak setelah teteh memiliki pikiran bahwa itu mah hanya sebuah kalimat, bukan diri kita yang sesungguhnya, terus kita harus bisa lebih mengevaluasi diri kita gitu. Nah, perasaan yang muncul pada saat itu, pada situasi yang sama seperti itu, tetapi teteh sudah memiliki pikiran seperti itu, perasaan yang muncul akan seperti gimana? Mungkin akan menganggap lebih enjoy, relax gitu ya. Dan ya, terus gak terlalu dipikirkan, udah gitu mungkin deh. Berarti yang akan muncul perasaan pada saat teteh sudah memiliki pikiran bahwa itu hanya sebuah kalimat dan teteh harus mampu lebih mengevaluasi diri teteh, bila dihadapkan dengan situasi seperti itu yang sama di masa depan, maka perasaan yang muncul pada diri teteh itu, teteh akan merasa lebih enjoy, teteh merasa lebih relax, dan teteh nggak akan terlalu memikirkan hal-hal seperti itu lagi, kayak gitu. Nah, bila sudah seperti itu, tindakan apa yang akan muncul pada saat itu? Mungkin hanya kalau misalnya ada orang yang meremehkan atau
gimana, saya hanya akan tersenyum mungkin teh Ya, ada lagi? udah mungkin. Jadi mungkin tindakan yang kamu akan munculkan pada saat itu, bila kamu sudah merasakan perasaan seperti itu dan selalu berpikir seperti itu, maka kamu akan memunculkan tindakan. Kalau misal ada orang yang beranggapan kayak gitu ke kamu, kamu lebih kayak tersenyum aja, udahlah biarin gitu. Nah, sekarang coba kamu bilang dan kamu katakan kalimat ini secara berulang. Kamu kan tadi sudah mengatakan itu hanya sebuah kalimat. Ketika kamu merasakan sebuah situasi yang sama, tapi kamu sudah memahami apakah kalimat lontaran orang itu hanya sebuah kalimat dan bukan diri kamu yang sesungguhnya. Coba sekarang kamu ucapkan secara berulang kalimat bahwa itu hanya sebuah kalimat, itu hanya sebuah kalimat, dan itu hanya sebuah kalimat dengan perasaan kamu yang sekarang. Jangan tutup mata lagi. Baik. Itu hanya sebuah kalimat dan semuanya hanya sebuah kalimat ya. Itu hanya sebuah kalimat, semuanya hanya sebuah kalimat. Mungkin berat ya. Gimana perasaannya sekarang? Mungkin sekarang kamu udah ngerasa lebih lega juga ya. Udah ngerasa kayak bahwa yang tadi kamu rasain udah berkurang nggak yang awal sejak saya? Ada teh. Kayak gimana? Gimana ya? Udah agak sedikit enjoy gitu teh. Agak sedikit aja ya. Udah lega. Oke. Nah, kalau boleh ya kita skalakan. Dimana ada sebuah skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu sangat merasa terpuruk dan 10 itu kamu sudah merasa lebih baik dan bahkan ada di puncaknya gitu. Jadi baik banget kayak gitu. Nah, sekarang tadi waktu kamu ke saya gitu ya, waktu tadi kamu kesini dan kamu berbicara di awal gitu, kamu berada di skala berapa? Mungkin ada di skala 3 atau 4. 3 atau 4. Nah, kalau boleh tahu sekarang setelah kita mengikuti sesi pertama ini, kamu ada di skala berapa? Ada peningkatan antara 6. 6. Ya, berarti sekarang kamu ada di skala 6 ya. Nah, harapan kamu nanti bila sesi ini selesai gitu, kamu pengennya di skala berapa? Tentu di skala 10. Di skala 10. Jadi harapan kamu pengen di skala 10 ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan tahapan demi tahapan yang tadi telah kita lakukan, apa sih yang kamu dapatkan dari sesi pertama ini? Yang saya dapatkan bahwa jangan terlalu banyak omongan orang itu jangan terlalu banyak dipikirkan gitu ya, harus di enjoyin aja gitu. Itu hanya sebuah kalimat gitu. Jadi apa ya, bingung teh cara ini kata-katanya. Jadi kamu lebih ke jangan terlalu memikirkan orang lain gitu ya, karena kalimat hanya sebuah kalimat, bukan diri kita yang sesungguhnya gitu, bukan diri kita yang sebenarnya. Jadi tetap kayak takutnya aja gitu, nggak usah takut orang lain meremehkan kita, nggak usah takut bahwa orang lain menganggap kita itu apa gitu kan ya. Nah, di sini saya akan menuliskan tugas buat kamu bila nanti kita kan ketemu lagi ya di sesi 2. Nah, coba nanti kamu tuliskan buat tugasnya, kamu tulis hal-hal yang membuat kamu nggak merasa nyaman gitu, seperti situasi apa yang sering membuat kamu merasa tidak nyaman, dan pada situasi seperti apa kamu merasa tidak nyaman itu di seminggu ke depannya kayak gitu. Nanti kamu tuliskan di sini. Nanti kalau kita ketemu di sesi kedua, kamu kasihin tugasnya ke saya, nanti kita bahas lagi. Nah, oke. Sekarang sesi pertama udah selesai. Terima kasih untuk waktunya ya Teh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita ketemu lagi